Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di hari yang baru, di akhir pekan pada saat ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-28 masih dalam tema jangan kita menolak kasih karunia Tuhan. Momentum lawatan Allah. Jangan kita menolak firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, hukum Taurat bangsa Israel, bagi bangsa Israel berlaku satu hukum. Kalau ada di antara mereka yang menolak hukum Musa, hukum Taurat Musa, dengan segala syariat-syariatnya, maka hanya satu yang pasti untuk dia, yaitu hukuman mati, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Minimal 2 orang saksi yang memberi kesaksian bahwa orang itu menolak, menghina hukum Musa. Lalu di sini dikatakan betapa lebih beratnya hukuman yang akan dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menolak anak Allah, menolak Yesus Kristus. Sebutkan menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang menolak hukum Taurat saja mendapatkan hukuman yang begitu ngeri, terlebih lagi orang yang menolak Yesus Kristus. Bahkan di sini disebutkan menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, darahnya yang menyucikan segala dosa, darahnya yang menghancurkan kuasa iblis, lalu dianggap najis. Ada orang, kalau ada orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada nilai, tidak ada harga, dan yang menghina roh kasih karunia, menghina roh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita terpikir untuk melakukan ketiga hal ini. Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghina roh kasih karunia, menganggap najis darah perjanjian. Oleh ketiga hal ini, kita telah dipindahkan oleh Tuhan dari kutuk kepada berkat, dari neraka kepada sorga, dari musuh Allah menjadi sahabatnya Allah. Lalu kalau ada orang yang menolak hal itu, betapa beratnya hukuman yang akan diterima. Saudara-saudara, biarlah kita terus bertekun dalam iman. Iman dan pengharapan kita mendatangkan berkat yang pasti, mendatangkan perlindungan yang pasti dari Tuhan. Biarlah kita terus bertekun dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak buat pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan sertai, jaga, lindungi, pelihara kami. Berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran dalam segala usaha yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.